udah deh, ini udah banyak yang ngirim pertanyaan nih jamaah di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @z.give21. Bukan anak saya tapi ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya kita mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat oleh pasangan? Dan adakah doa khusus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa adanya orang ketiga? Jazakumullah. Ahsanal zala. Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga ditunjuk, ya Allah udah jawab aja. Ya udah satu menit. Ya silakan. Kelamaan sih. Iya. Durasinya nanti Sabar jauh. Dong. Ya Coba kan lihat. kita kan lagi baca. Sisa 1 menit, Pak. Oh iya benar. Cara mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat oleh pasangan, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Jadi maafkanlah. Maafkan. Bagaimana cara memaafkan? Memposisikan diri kita pada posisi beliau. Tidak semua artinya manusia itu tidak akan mungkin luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi bukalah pintu maaf. Kalau orang berimpak, artinya berkah. Tak kala seorang memaafkan akan Allah angkat derajatnya. Dan ketika orang dalam hal ini bisa menjaga dirinya, bisa memaafkan, yakinlah engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan pelajaran besar buat kita semua, doakan suami senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Masya Allah. Karena bisa jadi dia tidak mampu, tidak mau, tapi gimana nih? Ya. Bisa jadi dia sudah menjaga diri, Betul. tapi ternyata karena dipancing, digoda, bahkan bisa jadi tanda kutip. Tapi itu, bisa jadi ada kan pakai sihir dan sebagainya. Oh iya, tapi istri saya itu selalu gitu Ustadz. Jadi kalau Apa seandainya dia lagi kesal sama saya, Ya. terus dia lagi cemburu sama saya, Ya. dia justru malah mendoakan saya. Harusnya mendoakan. Iya, Masya Allah, luar Doa yang biasa. paling bagus doanya malaikat Jibril. Ya Majidu, ya Wahidu, la tuzil anni nikmatan anam tabi alayya. Masya Ya Allah, Allah. janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Masya Kan Allah. itu nikmat. Benar. Jangan sampai tercabut. Terima kasih banyak Ustadz Iya, Maulana ya Allah. ilmunya. Maaf ya, Allah. tadi aku keceplosan laut. Enggak, saya kan juga belum nunjuk tadi udah jawab aja. Gue lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Ustazah, setelah 6 bulan ya saya dalam kondisi lagi hamil 5 minggu, suami saya marah-marah di dekat tempat usaha. Saya langsung menangis mendengar perkataan suami dengan nada tinggi. Saya pergi tanpa pamit ke rumah orang tua. Sering saya direndahkan sama suami sendiri. Soal nafkah diungkit-ungkit. Chat di WA saya digugat cerai. Tapi tiap komunikasi pasti yang dibahas soal buku nikah, mau daftar online, cerai. Solusinya gimana Ustadz Ustazah? Mohon penjelasannya. Nah ini Ustadz Syamdu nih kayaknya ini pernikahannya masih baru nih kayaknya. Jadi secara lisan kalau suami sudah mengatakan talak ya talak gitu ya secara lisan. Namun yang kami tangkap daripada pembicaraan atau daripada pertanyaan daripada ibu, maka ini masih bisa diperbaiki. Dia lagi hamil 5 minggu. Ya dari hamil 5 minggu maka dia dalam keadaan hamil dia bisa mengembalikan pernikahannya atau memperbaiki pernikahannya dengan cara memanggil walinya. Memanggil walinya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan suami, tidak. Memanggil walinya untuk mendamaikan. Siapa yang menikahkan pada saat itu, maka itulah yang berhak untuk mendamaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah yang namanya bukan ribut, bukan bertengkar, tapi Ibunda Aisyah yang ya seperti itulah mungkin cemburu atau apa. Lalu mereka yang namanya memanggil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu walinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk mendamaikan keduanya. Jadi ibu tadi ini cari solusi gimana saya bisa kembali utuh rumah tangganya, saya masih sayang, maka carikan orang-orang atau yang paling berhak adalah wali yang menikahkan kita atau saksi-saksi yang hadir di pernikahan kita untuk mendamaikan kita kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk diluluhkan hati suami. Mungkin suami punya kekurangan tapi ibu juga punya kekurangan. Ketika ada kekurangan yang muncul, kita lebih baik melihat kekurangan kita sendiri. Betul. Bukan melihat kekurangan pasangan. Betul. Jadi ego ini kalau bisa taruh di belakang, Iya, jangan ego di depan. sama-sama turun, Baik suami gitu. ataupun istri. Kadang-kadang mungkin istri menyalahkan suami, sebenarnya istrinya sendiri yang begitu juga. Iya, introspeksi diri. Jadi sama-sama introspeksi diri, muhasabah ya. Benar. Ini Masya Allah. Nah sekarang ada pertanyaan lagi. Ini dia yang sering terjadi di Indonesia nih. Pertanyaan ini muncul gitu loh. Ustaz Syam ada pertanyaan ya. Sebenarnya
Sah nggak kalau suami menikah lagi tanpa izin istri? Apakah memang perlu izin istri? Terus kalau misalnya nggak dapat izin bagaimana? Udah terlanjur poligami. Nah ini penjelasannya seperti apa Ustaz Syam? Secara agama sah. Nah Tapi tuh. secara surat menyurat, nah ini nanti kita jelaskan setelah satu. Jadi ada ilmu agama, maksudnya peraturan agama, ada peraturan negara kan Betul. gitu ya. Nanti dijelasin setelah satu ini. Betul. Yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan catatannya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.